Ada nggak di antara kamu yang pernah melihat secara langsung bentuk dan rupa dari pohon beringin? Pasti banyak yang menjawab belum pernah. Tapi saya yakin, pasti semua tahu kalau pohon beringin adalah lambang dari sila ketiga Pancasila dan juga adalah lambang dari Partai Golkar. Oke, kali ini saya ingin mengajak kamu untuk bisa lebih kenal dengan lebih dekat lagi partai dengan lambang pohon beringin tersebut, yaitu Partai Golkar. Salah satu partai tertua di Indonesia dan sampai saat ini masih terus berusaha untuk dapat menjadi wadah untuk menyerap aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat. Mengapa pohon beringin? Sesuai dengan lambang pohon beringin tersebut, Partai Golkar mengibaratkan di sebuah tanah lapang yang gersang terdapat sebuah pohon yang akan selalu memberikan kesejukan dan keteduhan. Itulah pula perlambangan yang ingin disampaikan oleh Partai Golkar yang akan selalu memberikan kesejukan serta keteduhan untuk para kader dari Partai Golkar yang bernaung di bawahnya untuk dapat mempraktekkan kehidupan berpolitik yang cinta damai serta demokrasi yang santun dan penuh dengan kekeluargaan. Dan coba kita perhatikan gambar dari pohon beringin tersebut. Tegak berdiri, tidak condong ke kanan ataupun ke kiri. Seimbang simetris bagian kanan dan kirinya. Itulah juga perlambangan yang ingin diperlihatkan oleh Partai Golkar sebagai partai tengah yang ingin memberikan keseimbangan berkehidupan masyarakat Indonesia. Partai Golkar bermula dengan Sekber Golkar tepatnya pada tanggal 20 Oktober 1964 yang didirikan oleh Presiden Soeharto dan Soehardiman. Hanya berkat rahmat dan hidayahnya, golongan karya mampu terus berkembang makin kuat, makin berwibawa, dan makin mendapat tempat di hati sanubari rakyat. Lalu, apakah Presiden Soeharto adalah merupakan sosok tunggal dalam sejarah Golkar? Disertasi dari David Reeve, seorang akademisi University of New South Wales, Sydney, Australia, mengatakan bahwa Golkar sebagai sebuah ide telah muncul sejak era pergerakan di tahun 1920. Segenap warga golongan karya hendaknya mampu menoleh ke belakang, merenungkan kembali apa yang telah diperbuat selama ini untuk kepentingan seluruh rakyat. Golkar sebelum, sesaat, dan sesudah Soeharto adalah entitas yang berbeda-beda sesuai dengan dinamika setiap zamannya. Sesuatu yang jarang dipahami secara utuh di masa sekarang ini. Presiden Soeharto lah yang berhasil melakukan reorganisasi dan mempersatukan golongan karya dengan 300 lebih golongan. Sebelumnya tidak ada partai mayoritas. Lalu beliau menciptakan mayoritas politik parlemen melalui Partai Golkar. Oleh karena itu, membicarakan Partai Golkar tanpa turut membicarakan Presiden Soeharto terasa tidak lengkap. Apalagi beliau telah memimpin bangsa Indonesia selama 32 tahun. Dan di masa itulah, beliau selalu berusaha untuk memberikan segala pemikiran terbaiknya untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia, utamanya adalah untuk membentuk kader Partai Golkar penerus bangsa Indonesia yang merupakan insan-insan terbaik. Keberhasilan golongan karya haruslah diukur dengan sejauh mana kita telah berhasil memajukan dan mensejahterakan seluruh rakyat. Sekarang ini, Partai Golkar yang telah besar di era kepemimpinan Presiden Soeharto masih terus eksis hingga di era Presiden Jokowi dengan hasil survei CSIS yang menyebutkan bahwa Partai Golkar merupakan partai yang paling populer di kalangan pemilih milenial. Keberhasilan golongan karya memadukan aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat menjadi kesatuan yang utuh untuk kesekian kalinya telah mengantarkan golongan karya menjadi kekuatan yang terpercaya untuk mewakili rakyat dalam lembaga perwakilan. Pada survei yang digelar mulai tanggal 8 sampai 13 Agustus 2022 dengan responden berusia 17 sampai 39 tahun, Partai Golkar mencuat sebagai partai dengan popularitas tertinggi, yakni sebesar 94%. Kesediaan untuk lebih banyak mendengar
keluhan-keluhan warga masyarakat dan menyikapinya secara bijaksana akan menjadi kunci keberhasilan golongan karya di masa-masa yang akan datang. Partai Golkar selamanya akan selalu memberikan warna di dunia perpolitikan di Indonesia. Partai yang selalu berusaha mewujudkan demokrasi yang damai dengan kader yang merupakan putra dan putri terbaik Indonesia. Kader yang selalu akan meneruskan nilai-nilai yang telah diajarkan oleh maestro politik Indonesia, Presiden Soeharto. Kesadaran politik yang tinggi akan mendorong tumbuhnya rasa tanggung jawab yang lebih besar dalam ikut serta menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi bangsa dan negara kita.